Kita akan mulai dari greetings, introduction, asking someone's condition, and leave taking. Kita akan membahas satu persatu semuanya. Dan untuk greetings, sedikit review. Oke, this is greeting. Greeting dalam bahasa Indonesia itu salam. Ya, simpelnya seperti itu. Ini yang kalian ucapkan pertama kali ketika kalian bertemu seseorang. Ada berbagai macam ungkapannya di sini, mulai dari good morning, good afternoon, good evening. Nah, ini yang membedakan waktu. Good morning pagi, good afternoon siang, good evening sore atau malam. Ya. Kemudian ada hello, hi, it's been a while, long time no see. It's been a while di sini maksudnya udah lama gitu. Udah lama nggak ketemu. Kayak gitu. Kemudian ada good to see you. Bisa good to see you doang, bisa good to see you again kalau udah ketemu 2 kali atau lebih. Kemudian how are you doing? How are you doing? Kayak nanyain kabar gitulah. What's up? What's up juga sama kayak nanyain kabar. Tapi fungsinya sebagai salam di sini. Oke. Kemudian untuk responnya tuh ada juga, kalian bisa baca. Nah, untuk yang dari good morning sampai good evening di sini, ini dipakai untuk orang tua atau orang asing, ya. Ini biasanya formal gitu. Kemudian kalau yang dari hi sampai I'm good, nah ini digunakan untuk orang yang udah deket atau orang yang udah kenal, ke teman kalian, ke keluarga kalian gitu kan, yang nggak harus formal banget gitulah. Mulai dari greetingsnya sampai ke responsnya. Nah gitu, ini saya tanda panahin responsnya. Kayak gitu. Nah, oke, gampang ya. Next. Kemudian introduction. Setelah salam, biasanya tuh kalau orang baru kenal, kita memperkenalkan diri dulu, gitu ya. Nah, memperkenalkan dirinya ini bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ada di sini. Ada I'm, terus namanya siapa. Misalnya di sini misalnya di sini namanya Lutfi. Nah, I'm Lutfi. Kayak gitu. Terus kemudian my name is Lutfi. Kemudian nice to meet you, I'm Lutfi. Senang bertemu dengan kamu, saya Lutfi gitu. Pleased to meet you. Nah, please di sini artinya senang. Ya. Please di sini artinya senang. Kemudian let me introduce myself. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. I'm siapa namanya. Kemudian I'd like to introduce. Nah, ini I'd ini singkatan, kepanjangannya itu I would. Kayak gitu. Kepanjangannya I'd itu I would. I would like itu artinya saya ingin. Saya ingin memperkenalkan diri saya. I'm siapa namanya. Let me introduce myself to you. Izinkan saya memperkenalkan diri saya kepadamu. Nah, ini respon-responnya nih.
Kalau orang memperkenalkan diri ke kalian dengan menggunakan kalimat ini atau yang lain, kalian bisa meresponnya seperti ini. Nice to meet you. Senang bertemu dengan kamu. Sama nih, nice meeting you. Senang bertemu dengan kamu. I'm pleased to meet you. Nah, yang di tanda kurung ini optional, boleh dipakai, boleh enggak. Ini juga it's. Ya, pleased to meet you aja bisa. Senang bertemu dengan kamu. Happy to meet you juga sama kayak please. Glad to know you juga sama. Kemudian how do you do? How do you do ini untuk sapaan sih sebenarnya, lebih nanti kita bahas untuk lebih spesifik ya di slide berikutnya untuk how do you do. Kemudian it's an honor to know you. Suatu kehormatan untuk mengenal kamu. Jadi merasa terhormat gitu. Misalnya orang-orang penting atau orang yang kalian kagumin gitu kan, memperkenalkan diri kepada kamu merasa terhormat gitu. It's my pleasure to have acquaintance with you. Pleasure di sini artinya senang, sama kayak please tadi. Terus acquaintance di sini artinya kenalan. Jadi dia senang punya kenalan dengan kamu. Saya senang, merupakan kesenangan bagi saya untuk memiliki kenalan seperti kamu gitu. Atau berkenalan dengan kamu. Seperti itu. Next, asking or stating one's condition. Asking condition di sini maksudnya menanyakan kabar. Ya, menanyakan kabar dalam bahasa Inggris. Simple seperti itu. Kalian mungkin juga sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat ini seperti how are you doing. How are you dengan how are you doing sama artinya, menanyakan kabar. Bagaimana kabarmu gitu ya. How's life? Bagaimana, ini sama juga. Kemudian how are you feeling now? Ini mungkin lebih mengarah ke perasaan. Intinya sama, menanyakan kabar, tapi lebih mencari jawaban dari perasaan si orang yang ditanya tersebut. Are you okay? Sama. Apa kamu baik-baik saja? Nah, kemudian ada how do you do? How do you do di sini untuk menanyakan kabar, tapi untuk stranger. Stranger ini orang asing, orang yang belum dikenal, gitu ya. Nih, orang yang belum dikenal atau asing. Nah, how do you do balesnya, kalau kamu dibilang how do you do dengan orang yang baru kenal gitu kan, kamu balasinnya how do you do juga. Ya, jadi jawaban untuk how do you do itu bukan I'm fine atau I'm great, bukan, tapi jawabannya ya how do you do juga gitu. Dan ini digunakan hanya untuk orang yang belum kenal. Kalau orang udah kenal, dia nggak pakai ini, pakainya how are you doing gitu. Nah, kemudian untuk jawaban dari how are you dan how are you doing, ini nggak selalu menanyakan kesehatan kalian. Misalnya kalian sehat atau sakit, gitu. Bisa juga kalian jawabnya I'm busy, saya sibuk, gitu. Bisa juga kalian menjawabnya dengan aktivitas kalian, gitu. Paham ya? Okay, now next. Leave taking itu cara untuk berpamitan atau berpisah. Nah, ini ada berbagai macam ungkapannya, seperti goodbye, bye bye, bye, cheerio. Cheerio sama dengan bye. Kemudian see you tomorrow, sampai jumpa besok. Sorry, I have to go now.
Nah, I have to di sini artinya harus. Have to artinya harus. Oke. Have to go now. Saya harus pergi sekarang. I'll talk to you later. Nah, di sini ada singkatan I'll. Ya, singkatan seperti ini. Ini kepanjangannya itu I will, disingkat jadi I'll. Kayak gitu. It's been nice talking to you. Ini juga ada singkatan. It's. Ini bukan singkatan dari it is ya, tapi ini singkatan dari it has. Ya, jadi it has been nice talking to you, bukan it is been nice, bukan. It has been nice talking to you, karena di sininya ada been, kayak gitu. Itu yang membedakan pemakaian is dan has. Oke. Kemudian ini ada respon-responnya. Goodbye direspon dengan goodbye, bye-bye direspon dengan yes of course, see you, kemudian see you tomorrow, sure, see you later, kemudian sorry I have to go now direspon take care, kan mau pergi gitu kan, take care, hati-hati. Kemudian I'll talk to you later, kita ngomong lagi nanti ya, gitu artinya, kita ngomong lagi nanti. Kemudian responsnya keep in touch. Keep in touch ini maksudnya kita tetap berhubungan ya, tetap kabar-kabaran ya, gitu. Kan tadi dibilangnya kita ngomong lagi nanti ya, kayak janjian gitu. Terus responnya ya kabar-kabarin aja, keep in touch, kabar-kabarin aja. Kemudian it's been nice talking to you, senang berbicara denganmu, senang ngobrol denganmu, gitu. Kemudian see you at school, sampai jumpa di sekolah, atau tempatnya kalian ganti juga bisa, nggak harus di sekolah aja. Oke, next. Nah, ini ada contoh-contohnya. Tadi kan membedakan yang mana yang untuk stranger dan yang mana yang untuk orang yang udah kenal, seperti friends, family gitu ya. Nah, ini untuk stranger, good morning, how do you do? Kita pakai good morning untuk orang yang belum kita kenal. Atau bisa juga untuk orang yang lebih tua gitu ya, seperti om kalian, seperti guru, seperti itu. Pokoknya orang yang lebih tua untuk menunjukkan kesopanan kalian. Nah, bisa dilihat di sini good morning how do you do dibalasnya good morning how do you do juga. Ya. Karena dia baru kenal, stranger. Kemudian my name is Andi. Dia nih introduction. Dia memperkenalkan diri karena tadinya asing, memperkenalkan diri. A new student in MTSN 1. Murid baru di MTSN 1. Oh, I'm Lukman. Pleased to meet you, Andi. Oh, saya Lukman. Senang bertemu denganmu, Andi. Kayak gitu. Ya, saya juga senang gitu. Kemudian langsung pamitan. I'm sorry I have to go now. Tadi artinya apa? Have to, harus. Saya mohon maaf, saya minta maaf. Saya harus pergi sekarang. I will talk to you later. Nanti ngobrol lagi ya. Alright then, take care. Baiklah kalau begitu. Hati-hati. Ini saya kasih tanda di sini. Blue merupakan greetings, good morning ini. Ya, good morning ini. Kemudian red, asking one's condition.
ini greetings, ini asking one's condition, kemudian green introduction, ini introduction, yang yellow kuning leave taking, berpamitan. Oke. Nah, ini contoh dialog untuk orang asing, untuk orang yang belum dikenal. Kemudian selanjutnya ada contoh untuk contoh percakapan dengan teman yang udah kenal gitu ya. Kemudian saya juga tanda-tandain di sini blue, red, green, yellow. Hi Indri, it's been a while. Hi Maimuna, yeah, it's been a while. How are you? Everything is good. I work here now. How about you? Oh really? That's great. I'm good too. I'm so happy to see you. Yeah, me too. Yeah, but I'm sorry I have to go now. I need to meet my client. Oh, okay then. Take care Indri. Thank you. Nah, itu percakapan antara Maimunah dan Indri. Di sini, hi Indri, it's been a while. Nah, kalau ada kata-kata it's been a while, itu tadi kan artinya udah lama nggak ketemu gitu kan. Jadi ini dia temen udah lama kepisah terus ketemu lagi. Kayak gitu. Oke. Untuk blue ini blue ya, dan ini greetings termasuknya. Ini juga greetings. Oke, it's been a while dijawabin, ditangkepin. Udah lama nggak ketemu ya, gitu. Kata Maimunah, iya udah lama nih. Terus Maimunahnya Indrinya nanyain kabar. How are you? Gimana kabarmu? Terus kata Maimunah, everything is good. Baik-baik aja. Gitu. Terus kasih keterangan tambahan, saya kerja di sini sekarang. Bagaimana kabarmu? Oh really? That's great. Wah, oh benarkah? Oh bagus dong. Tuh. I'm good too. Kabarnya bagus maksudnya. I'm so happy to see you. Saya senang banget ketemu kamu. Ya, saya juga, kata Maimunah. Kemudian si Indri bilang pamitan nih tiba-tiba. Dia mau ngurus kliennya, mau ketemu kliennya. Dia bilang, I'm sorry I have to go now. I need to meet my client. Ya, tapi saya minta maaf nih, saya harus pergi sekarang. Saya harus bertemu dengan klien saya. Klien itu rekan kerja ya, untuk uh, untuk kerja seperti itu. Kemudian need to di sini juga artinya harus. Bukannya saya butuh, bukan, tapi saya harus. Need to. Need to artinya saya harus. Terus kata Maimunah, oh oke deh kalau gitu. Take care Indri. Hati-hati Indri. Hati-hati di jalan maksudnya. Oke, thank you. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Untuk penjelasan materinya sampai situ saja. Sampai sini, dan jika ada yang mau bertanya bisa melalui kolom komentar di YouTube ataupun di Google Classroom ya. Dan kemudian untuk pertemuan kali ini tugas kalian hanya untuk mencatat materi yang sudah saya jelaskan ini. Catat di buku kalian, kemudian kalian beri nama di kertasnya, kemudian kalian foto dan kumpulkan ke Google Classroom dengan sama seperti tugas pertama ya, sama seperti tugas introduction kemarin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Thank you very much, dan semoga bertambah pengetahuannya.
Assalamualaikum.